Renungan Harian Katolik, Senin, 4 Maret 2024. Penolakan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Lukas bab 4 ayat 24. Saudara-saudara, ditolak merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan, apalagi ditolak oleh orang yang dekat dengan kita. Penolakan dapat menimbulkan perasaan sedih dan kecewa, terlebih lagi jika kita ditolak karena perbuatan baik dan benar yang kita lakukan. Injil hari ini mengisahkan penolakan yang dialami oleh Yesus di Nazaret. Yesus ditolak karena pengajarannya. Orang-orang yang berada di bait Allah dan yang mendengarkannya marah dan mengusir Yesus karena mereka merasa tersinggung dengan ajarannya. Mereka merasa bahwa merekalah yang dimaksud oleh Yesus dalam pengajarannya itu. Mereka menutup pintu hatinya terhadap Yesus dan pengajarannya. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus, padahal Yesus tidak bermaksud menyinggung atau menyulut kemarahan mereka. Yesus mau supaya mereka percaya kepada Allah dan selamat. Yesus mengharapkan mereka mau membuka hatinya. Semua itu dilakukan Yesus karena cintanya kepada mereka. Saudara-saudara, rumah ibadat seharusnya menjadi tempat untuk mengasah hati sehingga semakin kuat kita mengasihi Allah dan sesama. Namun dalam bacaan Injil hari ini, tempat ibadat justru menjadi tempat orang-orang marah kepada Tuhan karena hati mereka jauh dari kasih. Mereka marah karena tidak mau berubah. Mereka marah karena tersinggung. Betapa sempit hati mereka. Mereka tidak percaya akan kasih Allah dalam diri Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya akan sulit merasakan kasih Allah. Inilah teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai seorang nabi yang tidak dihargai di tempat asalnya sendiri. Dalam peristiwa zaman Nabi Elia dan Nabi Elisa, di mana justru orang dari bangsa lain yang justru mengalami kasih Allah pada zaman sulit mereka. Yesus mengajarkan kepada kita betapa pentingnya beriman, percaya, berserah, dan membuka hati terhadap Dia. Jika kita percaya dan beriman, maka kita akan mengalami mukjizat-mukjizat dari Tuhan setiap hari. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing tentang kadar penerimaan kita akan Yesus. Apakah kita bersikap seperti orang-orang sekampung Yesus itu? Mari tanggalkanlah berbagai topeng dan dalih yang dapat mengganggu kejujuran kita untuk menentukan kualitas kedekatan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau hubungan kita dengan Dia belumlah intim, beranilah untuk memulai petualangan baru yang lebih bermutu. Marilah dalam masa Prapaskah ini kita selalu menjadikan gereja atau rumah ibadat sebagai tempat untuk mengolah batin dan rasa kita dalam membuka hati terhadap Tuhan Yesus. Kita masuk ke gereja dengan percaya serta mendengarkan dan mengalami kasih Allah dalam Ekaristi.
sehingga kasih kita kepada Allah dan sesama yang menderita semakin berkobar-kobar. Saudara-saudara, dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita sering memiliki kebiasaan seperti orang-orang Nazaret itu. Kita lebih mudah melihat apa yang kelihatan, sehingga sulit untuk menghargai dan menerima kebenaran, maksud dan perbuatan baik orang lain. Oleh karena itu, kita perlu ingat hal ini. Yang baik tentu berasal dari Allah. Ya Tuhan, maafkanlah kami bila seringkali menolak-Mu. Mampukanlah kami untuk membuka hati dan menjawab tawaran kasih-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat.